Pembicara kedua pada sesi kedua hari ini juga tentunya pakar di bidangnya, seorang farmakolog. Dr. Tri Widiawati MSI, PhD, lahir di Dolok Sinumba 9 Juli 76. Masih muda, paling tidak lebih muda dari saya lah. Ya. Jadi sudah banyak pengalaman dalam riset terutama obat-obatan tradisional ya. Hal ini tentu dapat kita lihat dari publikasi karya ilmiahnya. Nah, saat ini, beliau adalah Ketua Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKUSU. Pagi hari ini beliau akan memberikan makalahnya dengan judul Evidence of Herbal Therapy for COVID-19. Waktu 20 menit, silakan Dr. Tri. Terima kasih Dr. Lambo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru saya, juga para peserta sekalian. Izinkan saya share screen lebih dahulu ya. Sudah kelihatan Dr. Lambo? Ya, sudah. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Silakan. Baik, izinkan saya menyampaikan topik terakhir pada hari ini dengan judul Evidence Terapi Herbal untuk COVID-19. Ini outline yang akan kita bicarakan. Sorry, agak macet. Oke, pertama kita sepakat bahwa penyakit coronavirus merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana penyakit ini menimbulkan gejala sistemik mulai dari demam, kemudian batuk, kelelahan, masalah gangguan pengecapan, penciuman, dan juga masalah sampai ke organ atau sistem saluran cerna seperti diare. Nah, bagaimana penyakit ini bisa terjadi sesuai dengan perjalanan virusnya, bahwa virus itu bisa masuk ke dalam tubuh, kita ketahui bersama melalui reseptor angiotensin converting enzim 2 yang ada di dalam tubuh manusia, di mana ini dijumpai di berbagai organ, mulai dari paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Dan ini menimbulkan penyakit sesuai dengan perjalanannya, bereplikasi, dan berkembang biak. Nah, kemudian dalam hal tata laksana COVID juga sudah sama-sama kita ketahui bahwa perlu kerjasama yang baik mulai dengan tata laksana tanpa obat-obatan atau non-farmakologi dan juga dengan obat-obatan. Nah, untuk obat-obatannya sendiri ini juga disesuaikan dengan derajat dari penyakit COVID ini sendiri, dan di mana kita ketahui bahwa secara umum prinsipnya adalah ada pemberian obat-obat antivirus, imunomodulator, dan juga terapi simptomatik sesuai yang dialami oleh pasien. Nah, kemudian pemerintah juga sudah menyampaikan, menginformasikan bahwa di panduan untuk pasien atau seseorang yang dengan tanpa gejala ataupun ini ada tempatnya untuk menggunakan obat tradisional atau obat modern asli Indonesia ataupun yang saat ini kita sebut dengan herbal. Nah, jadi apa itu herbal? Herbal adalah bahan atau produk dari tumbuhan dengan manfaatnya dalam pengobatan atau kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tanaman. Jadi prinsipnya herbal ini definisinya di sini adalah sumbernya dari tanaman. Nah, bagaimana herbal ini bisa bermanfaat untuk pengobatan atau kesehatan? Ini dikaitkan dengan senyawa bioaktif ataupun metabolit sekunder yang dikandungnya. Jadi metabolit sekunder itu apa? Ada mulai alkaloid, flavonoid, fenol, tanin, terpen, dan juga terpenoid, di mana masing-masing tumbuhan ini mempunyai jumlah ataupun senyawa yang berbeda terkait dengan metabolit aktif ini, sehingga inilah nanti yang akan berperan sehingga satu tanaman mempunyai aktivitas atau khasiat tertentu dalam suatu penyakit dan yang lain tidak. Nah, terkait dengan penyakit coronavirus, tentunya kita ini akan membicarakan bagaimana peranan herbal ini untuk penyakit ini. Nah, kemudian juga
mengingatkan kembali kepada kita bersama bahwa sebenarnya obat-obat yang ada sekarang itu juga banyak yang berasal dari tanaman obat. Contohnya katakanlah ada morfin ya yang berasal dari tanaman obat, kemudian juga ada digoxin dari foxglove, kemudian juga ada banyak tanaman-tanaman yang lain, metformin itu juga berasal dari tanaman obat. Artinya memang ada prospek untuk dari penggunaan herbal digunakan untuk kesehatan ataupun untuk obat. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana agar herbal ini bisa diterima. Sama halnya dengan obat modern, tentunya perlu bukti ilmiah. Bukti ilmiahnya ini apa? Untuk apa? Bukti ilmiahnya ini adalah untuk membuktikan khasiat dan keamanannya. Bagaimana bisa diketahui khasiat dan keamanannya? Tentu dengan penelitian. Nah, untuk pengembangan obat herbal ini sama juga dengan obat modern. Jadi prosesnya adalah dimulai dengan penelitian-penelitian dasar di tingkat laboratorium, kemudian juga dilanjutkan kepada manusia yang disesuaikan, mulai dari manusia sehat sampai dengan manusia yang sakit sesuai dengan klaim yang akan dituju. Jadi dengan demikian klaimnya bisa rasional, di mana klaim ini diperoleh berdasarkan evaluasi yang objektif untuk menilai keamanan, manfaat, dan kemungkinan ada tidaknya interaksi dengan yang lain. Nah, sekarang kita masuk mengenai herbal atau senyawa bioaktif sebagai sumber antivirus SARS-CoV-2. Tadi dari awal kita sudah sampaikan bahwa dalam hal tata laksana dengan menggunakan obat itu ada antivirus, imunomodulator, dan juga simptomatik. Jadi kali ini kita akan melihat potensi-potensi ataupun informasi terkait dari data yang ada agen-agen sebagai antivirus, ya. Nah, jadi yang pertama literatur yang ada itu umumnya terkait dengan potensi sebagai antivirus itu dengan simulasi docking. Jadi simulasi docking ini adalah suatu simulasi dengan computerized yang memprediksi ikatan antara obat atau ligan dengan reseptor atau protein, di mana ada penilaian tertentu ikatan-ikatannya yang nanti ini akan bisa menilai apakah ada potensi untuk mengikat suatu resep tertentu. Nah, jadi kalau dilihat di sini reseptor atau protein yang dinilai di sini adalah tapak kerja dari obat-obat antivirus itu ya, mulai dari tempat masuknya yang tadi kita di awal sudah ketahui mulai angiotensin converting enzyme 2 ataupun mungkin melalui pengaruhnya terhadap sintesis dan ciri-ciri. Nah, jadi kalau kita lihat di slide ini ya, di sini adalah hasil dari molekular docking dari beberapa tanaman dengan senyawanya mulai dari basalin sampai dengan gliserizin. Jadi kalau kita lihat dari ikatan energinya ini semakin besar dia berarti semakin kuat afinitasnya. Nah, yang menarik di sini adalah ada hesperidin. Nah, hesperidin kita ketahui ini sedang dilakukan penelitiannya ya. Jadi hesperidin ini adalah senyawa aktif yang dijumpai pada daun kulit jeruk ya, sitrus. Nah, kemudian selain ini juga ada disebutkan senyawa aktif yang lain yang berperan potensinya sebagai antivirus itu ada emodin, kemudian ada lutein, di mana kita lihat di sini dijumpai di tanaman ada lidah buaya, seledri, kemudian ada brokoli, cabai hijau, dan juga wortel. Nah, kemudian yang lain ada menyampaikan juga kemungkinan mekanisme kerja antivirus dari tanaman obat ya ini di India, tetapi kalau kita lihat di sini ya ada beberapa tanaman yang juga bisa kita jumpai di Indonesia. Misalnya di sini ada kunyit ya, kemudian ada jahe, kemudian ada sambiloto dan juga ada bawang putih ya dengan berbagai mekanisme kerjanya terkait proses dari si virus itu sendiri. Nah, kemudian ada juga yang lain literatur review juga yang mengumpulkan data dari penelitian-penelitian yang sudah menyelesaikan penelitiannya ataupun mempublikasikan terkait dengan penggunaan herbal, metabolit ataupun suplemen untuk kasus-kasus COVID ya. Jadi dari literatur ini disebutkan bahwa ada beberapa yang sudah diduga mekanisme kerjanya yang misalnya di sini ada propolis ya yang mempengaruhi ekspresi dari TMPRS2.
Kemudian kita lihat di sini ada quercetin ya. Quercetin dia mempengaruhi reseptor angiotensin 2, kemudian mempengaruhi enzim protease 3-C-like protease, kemudian main protease. Jadi kalau kita lihat di sini quercetin ini ada beberapa target kerjanya dan ada juga asam kafeik ya, ada galangin, ada krisin. Jadi kalau kita lihat di sini senyawa aktif quercetin cukup banyak ya, ada target kerjanya. Kemudian selain itu ada kolhisin, kemudian di India ini ada juga ya yang meneliti dan juga obat-obat tradisional. Nah, jadi yang ini sampaikan di sini adalah bahwa ada informasi terkait dengan senyawa-senyawa aktif ya, quercetin, asam kafeit dan yang lainnya ini yang nantinya tentu bisa kita melihat tanaman apa yang mengandung senyawa-senyawa aktif ini sehingga bisa mengetahui kemungkinan potensinya sebagai antivirus. Nah, dari clinicaltrials.gov ini ada informasi juga terkait beberapa eh, penelitian yang sedang berjalan ya. Ada habatus sauda, kemudian ada hesperidin, ya, kemudian yang sebagai terapi ajuvan ada madu, kemudian ada ekstrak kayu manis. Ini kita tunggu bagaimana hasilnya. Nah, di Pakistan sudah ada penelitian yang sudah selesai, tapi belum dipublikasikan, hanya sampai diberitahukan sudah selesai, di mana ini menggunakan kombinasi madu dengan habatus sauda ya. Jadi madu 1 gram per kilogram berat badan dengan habatus sauda dosisnya 80 mg yang digunakan sampai dengan 3 kali per hari selama 13 hari. Di mana penilaiannya adalah apakah ada perbaikan klinis, apa namanya kecepatan clearance viral dan resiko kematiannya. Jadi dari hasilnya menyimpulkan bahwa kombinasi ini menunjukkan adanya perbaikan daripada pasien-pasien ya penderita COVID-nya, kemudian kecepatan clearance dari viral ya, dan juga mengurangi mortalitasnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ada beberapa ini yang dari Indonesia ya sudah selesai. Ini ada ekstrak biji, ekstrak jambu biji ya, kemudian ada VCO ini masih berjalan. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya nanti. Nah, itu terkait sebagai antivirus. Selanjutnya terkait dengan senyawa herbal sebagai sumber untuk imunomodulator. Nah, untuk imunomodulator sendiri tentunya sudah banyak data-data yang ada ya terpublikasi. Kenapa? Karena sebenarnya penyakit yang membutuhkan sediaan imunomodulator itu bukan penyakit COVID-19 saja ya, prinsipnya adalah penyakit virus ataupun penyakit-penyakit yang lain, sehingga sudah banyak literatur-literatur yang diinformasikan. Jadi beberapa senyawa aktif yang diketahui memiliki aktivitas sebagai imunomodulator, diantaranya ada alkaloid, minyak esensial, kalkon, flavon, flavonol ya, isoflavon, sampai dengan terpenoid ya. Jadi ini adalah senyawa yang diketahui memiliki aktivitas sebagai sumber imunomodulator. Jadi tinggal kita lihat saja tanaman apa yang mengandung ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih evidence tentang herbal untuk COVID-19 di Indonesia? Jadi sebagian besar produk herbal yang beredar dengan klaim untuk terapi COVID itu umumnya masih testimoni ya. Jadi masih katanya-katanya dari per orang per orang yang tentunya secara ilmiah ini masih perlu dikaji lagi. Nah, untuk evidence-nya sendiri sebagian besar sama dengan yang di dunia masih uji in silico dan uji preklinik. Dan ini tidak spesifik untuk virus SARS-CoV-2 ya, karena memang untuk penelitian SARS-CoV-2 ini membutuhkan dukungan fasilitas yang yang memadai ya, karena ada fasilitas-fasilitas tertentu yang bisa digunakan yang harus dipenuhi untuk meneliti terkait dengan potensi dari herbal untuk SARS-CoV-2 ini. Nah, jadi kita kalau melihat sejarah kembali, sebenarnya kita juga pernah mengalami wabah ya, flu Spanyol pada tahun 1919 di Jawa, di mana pada waktu itu masyarakat menggunakan jamu untuk mengatasi gejalanya, yaitu jamu cabai lempuyang dan temulawak. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang baru ya terkait dengan penggunaan herbal untuk virus. Nah, pemerintah sendiri saat ini sudah melakukan pendampingan ya untuk 14 penelitian herbal dengan status sedang dalam penelitian. Nah, kenapa ini perlu diinformasikan? Karena memang
data-data ataupun herbal ini masih sedang dalam penelitian, jadi belum bisa diklaim bahwa ini memang positif sebagai ajuvan pengobatan COVID ya. Nah, jadi klaim yang digunakan atau yang dituju itu mulai dari sebagai imunomodulator, kemudian ada sebagai antiinflamasi, anti COVID, antipiretik. Dan ini sampai dengan hari ini kita berkomunikasi dengan salah seorang yang memang terlibat di sini, belum disampaikan, belum sebagian sudah selesai tapi belum dibuka oleh BPOM, jadi belum bisa kita bicarakan. Nah, jadi 5 hanya menit sebagai lagi. Nah, selanjutnya di awal-awal COVID itu sudah ada tanaman empiris yang di-share oleh pemerintah melalui Kemenkes untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mulai dari pegagan sampai dengan temu mangga dengan cara pakainya, ya. Kemudian ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang kemudian akhirnya bisa berkembang menjadi overclaim pada waktu itu sebagai anti COVID. Padahal sebenarnya ini adalah upaya sosialisasi pemerintah agar masyarakat itu mengkonsumsi herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain itu BPOM ada mengeluarkan juga beberapa tanaman yang ada 7, kunyit sampai dengan sambiloto, yang bisa digunakan untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, mungkin kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kunyit. Jadi kunyit ini kandungannya sebagian besar ada karbohidrat, ada kurkuminoid. Khasiat empirisnya mengatasi pilek, bronkitis, dan asma yang tentunya ini juga akan bermanfaat bagi pasien-pasien penderita COVID yang kita ketahui memiliki masalah di saluran atau gejala saluran nafas. Nah, untuk uji atau bukti prakliniknya sudah ada ya pada hewan coba sebagai imunomodulator dan juga sebagai antioksidan. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di awal tadi disebutkan perlu khasiat dan keamanan. Untuk keamanannya FDA sudah menyatakan aman, tetapi dari literatur disebutkan untuk penggunaan 2 gram per hari harus hati-hati karena ada risiko juga efek samping masalah saluran cerna. Nah, kemudian temulawak, kalau temulawak ini yang terutama isinya adalah santorizol. Jadi santorizol ini diketahui banyak memiliki aktivitas farmakologi ya yang sudah terbukti. Nah, kemudian untuk khasiat empirisnya, ini kalau kita lihat di sini bisa mempengaruhi masalah saluran cerna, kemudian juga masalah gangguan hati dan masalah selera makan. Yang ini tentunya juga bermanfaat bagi pasien atau penderita COVID karena ada masalah di selera makannya. Kemudian juga bukti-bukti prakliniknya sudah ada pada hewan coba. Nah, terkait keamanan ini juga dilaporkan tidak ada efek samping yang serius. Nah, ini ingin disampaikan bahwa sudah ada penelitian yang mengkombinasi kurkumin yang ada dijumpai tadi baik temulawak maupun kunyit yang dikombinasi dengan lada hitam sebagai terapi ajuvan pada penderita COVID. Kita ketahui bahwa kurkumin itu absorpsinya jelek ya. Jadi salah satu untuk meningkatkan bioavailabilitasnya adalah dikombinasi dengan lada hitam. Jadi ini dikombinasi dengan lada hitam yang hasilnya ternyata juga cukup baik untuk mengatasi atau sebagai terapi ajuvan mengatasi gejala-gejala pada penderita COVID. Selanjutnya jahe, kalau jahe kita lihat ini yang paling khas itu adalah sogaol gingerolnya ya, ini yang bikin rasa hangat. Nah, tentunya kandungan ini juga bermanfaat pada penderita-penderita COVID yang akan memberikan rasa hangat, jadi rasanya menjadi lebih nyaman. Dan untuk khasiat empirisnya sudah digunakan sebagai obat rematik, sakit kepala, dan untuk uji-uji pendukungnya sudah ada ya sebagai imunomodulator juga. Nah, untuk keamanan perlu diperhatikan, memang prinsipnya aman, tetapi tetap ada risiko di masalah gastrointestinal. Kemudian untuk dosis lebih dari 6 gram, ini bisa memicu tukak lambung. Dosis dari lebih dari 12 gram, ini kalau dikombinasi dengan sediaan antikoagulan, ini dapat menyebabkan risiko hipotrombinemia. Nah, kemudian terkait dengan COVID, ya ada ini juga secara docking yang menunjukkan potensi dari kandungan dari jahe ini dalam hal sebagai antivirus. Nah, selanjutnya buah jambu. Nah, buah jambu kita ketahui mengandung vitamin C 4 kali dari jeruk, jauh lebih besar. Nah, dengan multivitamin ini tentu juga bagus ya untuk penderita COVID yang untuk membantu metabolismenya. Selain itu ada flavonoid, polifenol, terpenoid, quercetin yang di awal tadi sudah kita tunjukkan. Ya, tentunya ini bermanfaat. Nah, untuk khasiat empirisnya juga ada mulai antioksidan, antiinflamasi, dan juga ada dukungan uji praklinik sebagai imunomodulator dan antioksidannya. Nah, untuk keamanan sendiri perlu hati-hati beresiko konstipasi. 1 Selanjutnya menit lagi, Rit. meniran.
Meniran ini adalah banyak mengandung flavonoid, ya. Kemudian ini juga dilihat khasiat empirisnya ada, keamanannya bisa menyebabkan resiko hipoglikemi, hati-hati pada penggunaan bersamaan dengan inhibitor enzim sitorom P450. Nah, secara in silico juga sudah ada ini sebagai imunomodulator dan juga sebagai antiinflamasi. Nah, terakhir sambiloto, ini androprofolid, ini sudah ada penelitiannya secara in vitro dan juga uji klinik pada manusia yang menunjukkan khasiatnya dengan dosis 60 mg. Nah, yang perlu terakhir masalah kita kembali ke regulasi. Sebenarnya obat bahan alam Indonesia ini ada 3, ya, mungkin ada yang udah tahu tapi kita lihat lagi, ada jamu, ada obat herbal tersandar, dan fitofarmaka. Jadi yang dikatakan obat modern asli Indonesia itu adalah obat herbal tersandar dan fitofarmaka. Kenapa disebut ini obat modern? Karena ini sudah didukung dengan uji ilmiah. Kalau OHT itu didukung dengan uji praklinik, sedangkan fitofarmaka selain uji praklinik sudah ada uji klinik yaitu pada manusia. Nah, untuk sediaan-sediaan yang ada ini bisa dilihat, jadi bisa dicek di website POM. Jadi klaimnya ini terutama untuk memelihara daya tahan tubuh, membantu meringankan gejala pilek, sedangkan untuk fitofarmaka untuk imunomodulator. Nah, yang ini disampaikan di sini adalah bahwa klaim khasiat jamu dan OHT itu hanya bisa untuk pemeliharaan kesehatan untuk gangguan kesehatan terbatas. Sedangkan kalau klaim khasiat fitofarmaka ini bisa untuk mengobati penyakit sesuai dengan hasil uji ilmiahnya. Nah, ini beberapa contoh sediaan yang ada di pasaran, ya, ya ada yang mengandung kombinasi temu rapet dengan mengkudu, ada kulit manggis, kemudian juga ada meniran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan dan take home message kita pada pertemuan kali ini adalah bahwa pada tata laksana penyakit COVID-19, herbal ini berpotensi sebagai antivirus dan imunomodulator. Terkait evidence-nya untuk sebagai antivirus, sebagian itu ada masih dalam bentuk molecular docking, untuk sebagai imunomodulator sudah ada uji praklinik. Nah, uji klinik sebagian informasinya di luar Indonesia yang sudah selesai, yang menunjukkan dari aktivitas senyawa aktif quercetin, kemudian kombinasi madu dan hapatus sauda, kurkumin dan lada hitam, dan juga sambiloto. Nah, terkait pemanfaatan apa yang ada sekarang, sebaiknya bijaklah memilih obat herbal ya dengan memperhatikan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya. Demikian Dr. Lambo yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pupdok. Baik, Dok, dipersilakan tersenyum ya, Dokter. 1, 2, 3. Terima kasih banyak, Dokter. Baik, terima kasih, Dokter.